Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara melalui renungan Toraya dan doa malam Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu 13 Oktober 2021. Karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dijamah oleh firman Tuhan melalui perenungan malam ini. Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu ku pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita membuka bahkan membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Tuhan yang senantiasa kami sapa Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini, kami kembali menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Engkau telah nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Sepanjang hari lamanya kami boleh melakukan segala aktivitas kami, dan pada saat ini kami boleh berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa dalam surga, sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami memohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberkati kami, sehingga di dalam mendengarkan firman ini sungguh-sungguh kami dikuasai oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu,
sehingga kami boleh mengerti arti dan makna firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memimpin ini, biarlah kiranya hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 16, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat perutnya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka, dan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada malam hari ini, kekayaan untuk mengasihi. Kekayaan untuk mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat orang menanyakan, apakah kita mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Tentu saja sebagian besar kita akan memilih menjadi orang kaya, dan akan sangat sulit menemukan orang yang mau memilih miskin. Akan tetapi, ternyata kekayaan itu bukan sebuah tujuan, melainkan alat untuk menyatakan kasih kepada sesama. Kekayaan itu
bukan untuk dinikmati seorang diri, melainkan menjadi alat untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama yang membutuhkannya. Hal serupa juga terjadi dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam bacaan kita hari ini. Orang kaya yang diberkati Tuhan tetapi menikmati sendiri kekayaannya dan tidak sedikit pun empati bahkan peduli kepada sesamanya. Terbukti bahwa di dekat pintu rumahnya terbaring Lazarus yang sakit dan sangat lapar. Akan tetapi dia sangat tidak peduli. Saat kematian keduanya terjadilah penghakiman dan orang kaya itu masuk ke dalam api sengsara, sedangkan Lazarus berada di pangkuan Abraham di dalam surga. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa kekayaan yang diberikan Tuhan kepada orang kaya itu seharusnya dipakai untuk mengasihi orang yang membutuhkan, bahkan malah dinikmati sendiri. Meskipun Lazarus miskin, akan tetapi dia tetap mencoba melakukan hal yang baik dan tidak melanggar perintah Tuhan. Itulah sebuah gambaran dari Tuhan tentang kehidupan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Bapak, Ibu, dan saudara, pertanyaan bagi kita, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengasihi sesama melalui apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ataukah kita sama seperti orang kaya tadi, tidak peduli, tidak punya empati kepada sesama yang sangat membutuhkan, dan hanya sibuk dengan poya-poya dengan kekayaan kita? Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, percayalah bahwa semua yang kita miliki, baik harta benda, pengetahuan dan hikmat, jabatan dan status sosial, semua itu dari Allah. Dan karena itu patutlah dipakai untuk memancarkan kasih karunia Allah dan juga kepada sesama manusia. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan yang senantiasa kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan, di mana kami boleh diberi kesempatan dan waktu untuk menikmati jamahan firman-Mu melalui pemberitaan firman saat ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang telah kami baca bersama dan renungkan bersama itu sungguh-sungguh mengambil bahagian dalam kehidupan kami, sehingga setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, kami sungguh-sungguh untuk memakai di dalam menyatakan kasih kepada sesama kami, terlebih khusus untuk mempermuliakan Tuhan dan menata kehidupan yang Tuhan perkenankan kepada kami. Mampukan Tuhan kami untuk mengelola, sekiranya Tuhan perkenankan berkat itu kepada kami, sehingga kami sungguh-sungguh menghayati bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah asalnya daripada Tuhan. Bapa dalam surga tetap senantiasa memberkati kami semua, sehingga di dalam menjalani hidup ini tetap senantiasa mempermuliakan Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami datang menaikkan ungkapan syukur dan berdoa kepada Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan kepada kami semua. Dan kami bersyukur bersama-sama saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun pada hari ini 13 Oktober. Kami bawa dalam doa Saudara Octavianus Tammu, Bapak Eliezer, Ibu Esra Palloan, Herdin Oktarizal, Soleman Rairung, Ibu Herliana dan Duma, Iren Okta Firantini, Ibu Elizabeth T. Panggau, Ibu Werni Herawati, Gideon Timothy Pakku, dan tentu saja masih banyak saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu.
Lewat doa syafaat kami saat ini Tuhan, kami berdoa, bersyukur bersama-sama atas segala pertambahan usia yang Tuhan perkenankan kepada saudara-saudara kami. Biarlah sukacita ini sungguh kami alami dan sungguh kami nikmati dan tetap mempermuliakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami bersama. Bapa dalam surga, kami pun boleh bersyukur bersama atas ulang tahun pernikahan Bapak PL Mangiwa bersama dengan Ibu Hermin Bumbum. Kami percaya Engkau yang mempertemukan kedua orang tua kami ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan, Engkau tetap memberkati di dalam setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa menikmati anugerah dan perkenanan Tuhan. Bapa dalam surga, segala program yang kami rencanakan di dalam Jemaat Elim Balikpapan ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati, baik panitia pembangunan siring, baik penatua pemilihan penatua dan diaken, dan masih banyak program-program yang kami rencanakan. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua itu sehingga boleh berjalan lancar, dan dari dalamnya nama Tuhan kami permuliakan. Berkati kami semua di dalam menata pelayanan seminggu akan datang, bahkan selanjutnya Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami malam ini ke dalam tangan Kuasa Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, sehingga kami boleh menikmati malam ini, dan kami selalu dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan jika Tuhan izinkan, kami pun boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh keberkatan daripada Tuhan. Dan kami senantiasa mengucap syukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Kami datang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami doa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang telah kita nikmati bersama. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara boleh terberkati dan senantiasa dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati.